Oke, materi kita yang terakhir adalah tentang English tenses. Jadi English tenses itu adalah hal yang paling krusial di dalam grammar dan structure bahasa Inggris gitu ya. Jadi ini yang paling momoknya di sini. Karena pemahamannya harus lebih mikir lagi untuk bisa memahami ini. Artinya bagaimanapun juga kalau hanya saya berikan dalam satu kali waktu ini bisa jadi juga belum ditangkap dengan baik. Itu bisa jadi seperti itu. Artinya kamu juga harus bisa untuk mencari belajar sendiri, mencari materi-materi yang lain yang berhubungan dengan terutama ini ya English tenses gitu ya. Oke, saya mulai dari awal dulu. What is a tense? Tense itu apa? Jadi kalau kalau dalam bahasa Indonesia tense itu adalah ini ya, a form of a verb used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action in relation to the time of speaking. Ya, jadi hubungannya semuanya dengan waktu, ya gitu ya. Berhubungan dengan waktu, time of speaking, ini ya. Jadi untuk mengindikasikan yang berhubungan dengan waktu atau ini continuation itu berkelanjutan atau sudah selesai dari sebuah action ya. Action itu berhubungan dengan kata kerja pasti ya, gitu. Jadi untuk tenses ini hubungannya adalah waktu apa? Waktu berbicara, waktu di mana kalimat itu dibuat, waktu untuk menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan keterangan waktu pada saat si speakernya membuat kalimat itu atau mengujarkan kalimat tersebut gitu. Nah, tense is a method that we use in English to refer to time, ya kan? Jadi untuk menunjukkan waktu. Jadi tidak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada tense ya, karena kita semua selalu menggunakan kata keterangan waktu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Contohnya di sini, saya makan mie. Nah, kalau saya ingin menunjukkan perbedaan waktu gitu ya, itu saya akan menambahkan kata-kata di situ gitu ya, menambahkan kata-kata di situ. Saya makan mie kemarin gitu kan. Nah, beda dengan bahasa Inggris karena dia dibuat sesimpel mungkin, maka tidak perlu menambahkan kata keterangan waktu di situ, cukup menggunakan dengan perubahan tense di situ. Contohnya I eat noodle, gitu kan, noodlesnya banyak gitu. Ini I eat noodles, saya makan mie kemarin. I ate noodles. Nah, gitu. Itulah kelebihan bahasa Inggris ya, di situ. Dia bisa lebih meminimalisir penggunaan kata atau kalimat ya, penambahan kata atau kalimat gitu ya. Jadi pada saat saya mengatakan I ate noodles, itu sudah berarti ini terjadi di masa lalu, gitu kan, terjadi di masa lalu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia saya mengatakan kedua kalimat ini, kamu tidak akan pernah tahu ini kapan terjadinya karena tidak ada keterangan waktunya. Maka dia boros gitu, harus ditambahkan kata kemarin dulu. Maka ini bisa terlihat bahwa oh ini kejadian di masa lalu. Nah, gitu. Tapi beda dengan bahasa Inggris, maka dia harus ada perubahan tense di situ, gitu ya. Nah, dalam perubahan tense itu apa yang berubah? Yaitu kata kerjanya. Kata kerjanya selalu berubah gitu. Gitu ya. Jadi yang mengindikasikan penggunaan waktu, penggunaan pengucapan atau penggunaan kata kerja dalam sebuah kejadian, apakah itu terjadi di masa lalu, masa sekarang atau masa depan, itu adalah perubahan kata kerjanya gitu. Karena ya begitu, bahasa Inggris itu adalah lebih ke semakin kesini dia semakin dimodernisasi, dia semakin
semakin sederhana. Artinya semakin ya sudahlah. Kalau mau ngomong gini nggak usah terlalu ribet gitu ya. Jadi harus ditambahkan dengan kata kerja, harus ditambahkan dengan kata keterangan dan sebagainya, nggak usah. Jadi ya sudah dibikin tambahan dengan perubahan dengan tense saja. Jadi itu lebih sederhana dan lebih bisa dipahami gitu. Jadi lebih pasti pemahamannya. Nah, itulah keunggulan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia ya terutama ya gitu. Saya kembalikan ke sini. Nah, untuk tabelnya ini saya bikin yang paling fokusnya dalam tense table itu hanya ada 3 ya, hanya ada 3 dan hanya ada 4 bentuk di situ. Di sini kita punya past tense, ini keterangan waktunya, pas masa lalu, present sekarang, future di masa mendatang. Terus ada bentuknya, bentuk secara ini ya, secara continuation atau completeness-nya di sini. Nah, ini sedang terjadi atau sudah selesai. Nah, ini ditandakan dengan ini. Ditandakan dengan 4 ini. Simple itu biasanya berhubungan dengan berita atau info ya kan. Jadi kalimat informasi. Continuous itu berhubungan dengan continuation atau masih berlangsung ya kan, masih berlangsung, karena bagaimanapun juga kita pada saat membuat kalimat itu juga harus memikirkan, harus bisa membuat sebuah kalimat yang mengindikasikan bahwa oh kejadian ini masih sedang berlangsung atau sudah selesai, atau saya hanya memberikan info saja gitu ya. Contohnya di sini saya makan mie, ini kan sebuah info saja ya, info saja. Tapi kalau saya sedang makan mie. Nah, ini juga sebuah informasi, tetapi di sini kita tahu bahwa ini sedang berlangsung. Dengan ditandai kata apa? Kata sedang. Nah, gitu. Maka ini berhubungan dengan bentuk tense ya di sini ya kan. Selain ada bentuk keterangan waktunya, dia juga bentuk kalimatnya di situ, gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini kita tidak menggunakan tambahan keterangan di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tambahkan kata keterangan di situ, saya sedang gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris yang berubah apa? Berubah kata kerjanya gitu. Jadi contohnya menjadi sedang, jadi I am eating noodles. Nah, gitu ya. Jadi ini sedang berlangsung. Gitu. Gitu ya. Jadi yang berubah apa? Oh, kata kerjanya eat. Kalau di masa lalu berubah menjadi ate. Kalau di masa sedang berlangsung dia ditambahkan dengan ini eating di situ, gitu ya. Nah, ini sudah ada contoh bentuk secara formulasinya, gitu ya, formulanya atau rumusnya, di mana ini menjadi kata kunci dari sebuah tenses di situ ya. Ini saya ini saja. Nah, ini biar ini juga enggak kehilangan ya. Nah, ini. Jadi ada simple, continuous, perfect dan perfect continuous gitu. Dimana yang dicetak tebal di situ adalah yang perubahannya, yaitu kata kerjanya yang berubah gitu kan. Contohnya di sini ada simple past, berarti di sini simple past di situ ya. Jadi masa lalu tetapi dia menggunakan simple. Simple sekali lagi tadi, simple adalah bentuk yang berhubungan dengan informasi saja gitu kan. Terus di situ berubah menjadi ini saya pepetkan saja ya, jadi biar pas. Nah, gini. Nah, ini sudah pas sesuai. Gitu ya. Jadi ini ada past, ada present, ada future. Present ini info juga tapi terjadi sekarang. Kalau future info juga yang simple tetapi itu terjadi di masa mendatang. Artinya belum terjadi sekarang, gitu ya. Terus yang continuous ini adalah yang sedang berlangsung. Maka kalau dia continuous tapi di masa lalu, oh berarti dia kejadian ya kan yang terjadi di masa lalu.
tetapi dia sedang terjadi gitu ya. Jadi dia masih berlangsung pada saat kejadian itu terjadi, artinya sedang berlangsung gitu ya. Jadi contohnya saya sedang makan mie kemarin gitu kan. Artinya saya sedang makan mie kemarin. Artinya pada saat saya menyampaikan gitu ya. Contohnya di sini. Saya tulis saja ya. Saya sedang makan mie kemarin. Nah, ini artinya pada saat saya mengatakan ini, oh, pesannya adalah, oh, jadi bayangannya adalah, oh, pada saat itu saya sedang makan. Artinya kita punya imajinasi, kita punya gambaran bahwa, oh, membayangkan ya apa namanya yang bersangkutan atau si speakernya itu mengatakan itu, oh, berarti dia sedang makan mie pada saat sesuatu terjadi atau pada saat dia menceritakan itu pada saat kemarin di masa lalu gitu ya. Jadi dia bentuknya juga beda lagi gitu. Karena dia menggunakan continuous gitu. Terus ini continuous yang present ini kan, ini sedang terjadi sekarang. Terus continuous yang future ini sedang terjadi tetapi dia ada di masa depan. Jadi contohnya ini. Saya besok sedang makan mie. Nah, kalau saya mengatakan ini dalam bahasa Indonesia, seharusnya paham ya. Artinya saya besok sedang makan mie. Contohnya di jam 8 pagi, di jam 10 siang. Contohnya 11 saja ya, 12 saja ya, siang. Terus saya mengatakan itu, saya besok sedang makan mie pada jam 12 siang. Oh, artinya saya sudah berencana. Berencana apa? Untuk makan siang besok jam 12. Makan siangnya apa? Makan mie gitu. Maka saya mengucapkannya dengan kalimat seperti ini gitu ya. Nah, dalam pemahaman bahasa Inggris itu dia menggunakan rumus seperti ini. Artinya ada perubahan bentuk dari kata kerjanya gitu ya. Jadi sebenarnya secara pemahaman simple itu ya seperti itu. Artinya pada saat kita membuat bahasa Indonesia atau menulis ya secara bahasa Indonesia itu kita kan juga harus berpikir ya. Kira-kira kalau saya mau mengatakan hal ini itu seperti apa sih? Nah, gitu. Merangkai kata itu harus mikir ya. Tidak bisa asal merangkai kata saja gitu. Kalau mau berucap itu juga harus mikir. Mikir kenapa? Agar pesan yang saya sampaikan sebagai speaker 1 itu pesannya itu tersampaikan oleh lawan bicara saya. Nah, itu kan. Itu. Maksud dan tujuannya seperti itu. Nah, maka dari itu apa namanya? Saya harus membuat kira-kira saya merangkai katanya seperti apa ya biar kalimat ini dipahami. Nah, gitu. Nah, sama juga dalam bahasa Inggris ya kan? Maka dia menggunakan bentuk tense gitu ya, bentuk tenses gitu. Jadi pada saat saya merangkai kata dengan penggunaan tenses seperti ini gitu. Nah, lawan bicara saya itu paham, oh gitu ya, paham apa yang saya sampaikan. Jadi tidak apa namanya? Tidak terjadi hanya percakapan satu arah saja, jadi hanya akan terjadi percakapan dua arah di mana speaker 1 dan speaker 2 itu akan saling memahami gitu ya. Jadi dan seterusnya ini tenses table-nya nanti bisa dilihat lagi ya. Jadi ada perfect, ada past, ini ada bentuknya, ada menggunakan had verb 3. Nah, di sini yang menjadi apa namanya rumus ini yang tidak akan berubah itu. Ini ininya ya, saya cetak. Nah, ini bentuknya tidak akan berubah, artinya dia tidak ada bentuk yang lain gitu ya. Ini have atau has gitu kan. Terus ini. Nah, ini tidak akan berubah, artinya dia akan tetap berbentuk seperti itu gitu. Nah, tetapi kalau untuk yang V ini kata kerja ini dia akan berubah sesuai dengan kata kerja apa gitu kan. Jadi verbnya akan selalu berubah sesuai dengan kata kerja apa yang akan ditulis atau disampaikan gitu ya. Jadi kan ada banyak kata kerja tuh ya dalam bahasa Inggris. Kalian bisa melihatnya di contohnya ini ya. Di apa namanya cari di internet ya, verb list. Nah, gitu.
Nah, ini ada contohnya verb list di situ. Contohnya di sini ya, ada kata kerja bentuk ini banyak sekali ya. Contoh kata kerja dalam bahasa Inggris itu banyak sekali. Artinya dia ada act, bake, break, color, cry, dance, describe, draw, approve, enter, pin. Ini semua kata kerja semua. Artinya semua pekerjaan yang pernah kita lakukan itu ada katanya sendiri. Nah, gitu ya. Contohnya seperti itu gitu. Jadi tidak akan mungkin kata-kata itu kita tidak bisa mengucapkannya, tetapi ya bisa jadi kalau kita tidak menemukan kata kerja yang tepat, oh bisa jadi kita lupa itu kata kerjanya apa sih gitu ya, gitu. Jadi subjeknya juga menyesuaikan dengan bentuk subjeknya, tergantung ya, semua harus kata benda. Mau bisa pronoun, kata ganti orang, bisa subjek benda yang lain, atau orang, atau hewan juga bisa ya. Yang penting adalah yang penting adalah bentuk yang sudah saya hijaukan ini tidak akan berubah. Artinya was atau were ini ya tetap akan ditulis was atau were ya, menyesuaikan dengan kata subjeknya di situ gitu ya. Jadi kalau yang diberi garis miring ini itu berarti milih salah satu. Dia harus menyesuaikan dengan subjeknya yang di depan gitu. Karena subjeknya berbeda-beda, maka bentuk tambahan ini juga akan berbeda atau milih salah satu gitu ya. Contohnya di sini am, is, are gitu. Kalau I menggunakan am, kalau she menggunakan is dan gitu. Jadi jadi bentuknya seperti itu. Ini yang tepat, yang tidak berubah ini gitu ya. Jadi kita lanjut contohnya ya. Di sini sebagai bentuknya ya, past, present, dan future ini positif and negatif di situ, dan juga interrogatif. Interrogatif itu pertanyaan ya. Jadi ini ada contohnya di sini, past, present, future. Past, present, future sebenarnya ada banyak contohnya di sini ya. Nah, ini menggunakan simple perfect, continuous, dan perfect continuous di situ. Contohnya di sini, dia menggunakan kata kerja work di situ ya, bekerja. Kalau simple past berarti I did work atau I worked gitu kan. Simple present I work, simple future I will work gitu. Kata work ini nanti akan berubah sesuai dengan bentuk keterangan waktunya. Ini kan keterangan waktunya ya, past, present, future, dan juga bentuk kejadiannya, apakah itu berlangsung atau masih sedang berlangsung atau sudah selesai. Nah, gitu ya. Nah, kalau secara sederhana pemahamannya gitu kan, kalau untuk masalah kontinuitas dan juga completeness itu, nah kata perfect itu adalah completeness gitu ya, sudah selesai. Kata perfect di sini simple perfect. Jadi hanya ada 3 ya. Ini simple sebagai berita, continuous ini sebagai keberlangsungan, continuation sedang berlangsung, dan perfect itu sebagai sudah selesai gitu ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Sebenarnya secara basic pemahamannya itu ada 3 dan 3 ya. Keterangan waktunya ada 3, lampau, sekarang, besok. Terus bentuk kejadiannya itu juga ada 3. Simple sebagai informasi, perfect itu sebagai kesudahan atau sudah selesai, continuous itu adalah sebagai keberlangsungan, masih sedang berlangsung, dan perfect dan hanya itu saja. Jadi kalau dicampur ya kan, contohnya di sini. Continuous perfect itu kan campuran antara berlangsung tapi sudah selesai. Nah, itu bagaimana? Nah, itu dia sedang menceritakan tentang kejadian yang kira-kira dia pada saat dia membicarakan atau melaksanakan kejadian itu, dia sudah sedang akan menyelesaikan. Nah, gitu ya, sudah sedang akan menyelesaikan di situ gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu rumit ya, agak panjang ya, karena kita jarang menggunakan kata-kata seperti itu gitu ya. Jadi artinya kalau kita bercerita atau membuat atau merangkai kalimat dalam bahasa Indonesia, kita biasanya hanya menggunakan simple, perfect, dan continuous saja. Jadi hanya tinggal ditambahkan keterangan waktunya saja, dan juga past, present, dan future saja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dia ada bentuk yang keempat ini, adalah campuran dari continuous dan perfect ini gitu ya. Jadi di sini sudah contohnya, nanti bisa dilihat ya. Nah,
penggunaannya secara satu persatu ini ya. Jadi ada simple ya kan, ada continuous, ada perfect dan perfect continuous. Ini ada penggunaannya. Nah, ini ada indikasinya juga. Jadi simple past, simple present, simple future. Ini untuk mengindikasikan habit, untuk mengindikasikan kebiasaan ya. Ini untuk mengindikasikan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kalau yang continuous untuk mengindikasikan uncompleted action ya. Jadi karena dia past, uncompleted action, I was eating pizza when you arrived. Jadi artinya dia, kalau di bahasa Indonesia kan, saya sedang makan pizza ketika kamu datang kemarin gitu kan, karena dia past tense gitu ya, kejadian di masa lalu. Jadi tahulah ya hubungan antara kejadian satu dengan kejadian yang lain. Nah ini akan ada dua kejadian ya, sedang makan pizza dan dia ada speaker yang kedua itu sedang tiba atau hadir gitu ya. Nah di sini jadi kalau continuous untuk past and future itu selalu diindikasikan dengan kejadian yang kedua gitu. Tapi kalau dia continuous yang present saja atau kejadian sekarang, dia tidak perlu ada indikator kejadian yang kedua. Jadi dia tetap saja mengatakan I am eating pizza right now. Oh, sekarang saya sedang makan pizza, selesai gitu. Sebuah kalimat berita gitu ya. Terus yang perfect itu kejadian yang sudah selesai gitu ya, jadi sudah selesai. Jadi I have eaten all of the pizza, contohnya yang sedang terjadi sekarang. Saya mengatakan ini, oh I have eaten all of the pizza sekarang, ya kan? Ini kan right now karena present. Maka pemahamannya adalah oh saya sudah selesai makan semua pizzanya itu, gitu ya. Saya sudah selesai makan semua pizzanya itu. Artinya kejadian itu sudah selesai terjadi, maka saya ceritakan gitu loh. Oh ini loh, saya sudah selesai makan semua itu, gitu. Jadi dia menggunakan bentuk tense yang perfect, artinya dia sudah selesai atau sudah menyelesaikan kegiatan yang sedang dia lakukan gitu. Tapi kalau yang past atau future itu juga mengatakan sudah selesai kejadian, tetapi dia diceritakan, dia sedang menceritakan kejadian yang dia lakukan atau dia menyelesaikan makan pizza itu, selesai makan pizza itu ada di kemarin, contohnya begitu gitu. Jadi memang kerumitannya itu adalah sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kita tinggal menambahkan ini saja ya, menambahkan kata keterangan waktu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa, jadi harus berubah bentuk gitu. Berubah bentuk apanya? Ya ini kata kerjanya, ini sebenarnya indikatornya seperti itu kata kerjanya. Pun juga bentuk yang perfect continuous. Perfect continuous, nah ini sedang berlangsung ya kan, sedang berlangsung. Jadi tapi dia sudah masih sedang masih menyelesaikan gitu ya. Jadi contohnya I have been eating pizza for 2 hours to indicate an action which started at some point in the past and may or may not be complete. Jadi kalau saya mengatakan I have been eating pizza for 2 hours, ini loh saya sudah sudah makan pizza ini selama 2 jam loh gitu. Artinya ya tahulah ya artinya. Jadi 2 jam yang lalu saya mulai memakan pizza ini dan setelah 2 jam saya mengatakan ini loh saya sudah sedang makan pizza ini selama 2 jam gitu. Jadi pada saat dia mengatakan kalimat ini bisa jadi saya mau selesai atau saya masih sedang mengerjakannya atau sedang masih memakannya gitu, masih proses memakannya. Itu bisa jadi dua-duanya. Jadi tidak ada indikator yang pasti untuk itu gitu ya. Jadi makanya dia lebih rumit karena kita juga jarang mengatakan hal ini gitu ya. Contohnya pasti kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Contohnya, ini loh saya sedang makan pizza gitu. Udah dari 2 jam yang lalu gitu. Contohnya menunggu ya. Saya sedang menunggumu loh ini di sini gitu ya. Contohnya berdiri di depan toilet gitu ya. Saya sedang menunggumu di depan toilet loh. Terus dia mengatakan lagi, saya udah 2 jam saya di sini gitu. Artinya kalau dia dirangkai menjadi satu kalimat yang panjang, saya sudah menunggu kamu
di depan toilet ini selama 2 jam. Nah, contohnya gitu kan. Artinya pada saat dia mengatakan itu, dia masih sedang berdiri di depan toilet dan masih menunggu. Bisa jadi setelah dia mengatakan itu dia pergi gitu loh ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita bisa lebih sederhana untuk mengatakannya gitu ya, karena memang bahasa Indonesia lebih mudah, tidak ada perubahan kata kerja di situ. Tapi kalau dalam bahasa Inggris harus ada perubahannya gitu ya, perubahan kata kerja, di mana kata kerja itu ini ya. Contohnya perubahan kata kerja yang paling sederhana adalah dengan tambahan ya, tambahan akhiran s atau es gitu kan. Terus ada tambahan akhiran ing di situ. Terus ada tambahan akhiran tambahan akhiran ed juga untuk past tense. Terus ada tambahan, ada perubahan bentuk ya, perubahan bentuk kata kerja itu sendiri. Itu contohnya dari kata eat ini berubah menjadi ate. Ini kan dibolak-balik ya. Nah, itu yang membuat bahasa Inggris itu menjadi susah di sini, karena ini ada perubahan kata kerja di mana ada tambahan s atau es, ada tambahan ada tambahan akhiran ed, dan ada perubahan bentuk kata kerja itu sendiri gitu ya. Jadi untuk hal ini memang harus dihafalkan gitu ya, karena kita tidak bisa menghafal di sini ya. Jadi ada bentuk contohnya nih tadi ya. Nah, ini ada regular dan irregular verb place gitu kan. Nah, ini contohnya di sini. Ini banyak sekali kan kata kerja dari A sampai Z ada ya. Zoom, zip, zooming, zoom itu kata kerja ya, mengerjakan sesuatu ya. Attack, menyerang ya, defend, lawan katanya adalah defend, di sini ada enggak. Develop, drag ada ya, dia tidak ditulis ternyata ya kan. Jadi ini hanya sebagian contoh saja, jadi tidak semuanya tertulis di sini ya kan. Explain, menjelaskan di situ kan. Nah, untuk perubahan bentuknya ya menyesuaikan dengan ini gitu kan. Jadi ada perubahan bentuknya, contohnya di sini ada explain, jadi menjadi explains gitu kan, menjadi explaining, menjadi explained gitu kan. Nah, ini menyesuaikan dengan bentuk tense-nya, yaitu keterangan waktunya. Itu tiga itu tadi, yaitu past, present, dan future gitu ya. Juga bentuk keterangan kontinuitas tadi, masih continue atau sudah selesai, sudah done gitu ya. Kalau sudah done gitu ya. Jadi explaining, oh dia berarti masih continue dan dia ada di kata keterangan waktunya sedang terjadi gitu. Explain, oh dia sudah done gitu kan, atau masih continue atau masih sedang terjadi, atau hanya berbentuk info saja tapi dia terjadi di masa lalu. Nah gitu. Jadi hubungannya antara kata tenses dengan yang lainnya seperti itu gitu ya. Jadi hubungannya antara past, present, future dengan simple, continuous, perfect continuous itu seperti itu. Jadi berhubungan dengan waktu yang sedang terjadi pada saat kegiatan itu dimulai atau disampaikan, dan juga berhubungan dengan kontinuitas masih sedang terjadi atau sudah selesai gitu ya. Nih, saya lanjut ke sini. Nah, ada signal words-nya. Signal words ini adalah atau keterangan waktu ya, keterangan waktu ini gitu ya. Jadi keterangan waktu yang dipakai pada saat kamu menggunakan tenses seperti ini gitu. Jadi contohnya ada simple past tense, itu dia menggunakan last, ago, in, tahun berapa gitu kan. In ini tahun berapa, for example tahun 2000 itu kan ada di masa lalu di tahun yang daripada sekarang gitu. Contohnya di situ. Terus ada yesterday, ini yang paling sering dipakai ya, kemarin. Terus ini last bisa dipakai last week, contohnya last hari ya, last Monday contohnya begitu, dan sebagainya gitu kan. Jadi ada banyak contohnya di sini keterangan waktunya.
Ago ini contohnya adalah a week ago, terus apa namanya year ago gitu kan. Penggunaannya seperti itu. Jadi kata keterangan waktunya penggunanya seperti itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi seperti itu. Terus untuk penggunaan present ya, present ya ini kegiatan yang sedang terjadi sekarang atau biasa dilakukan secara habit ya. Habit itu kebiasaan. Nah, ini everyday ini juga kebiasaan, sometimes ya, kebiasaan. Kadang-kadang ya kan. Always, apalagi selalu ya. Ini kebiasaan juga. Bisa menandakan kebiasaan kegiatan yang biasa dilakukan oleh speaker satu itu tadi atau kamu gitulah ya. Tuh ada simbol present tense, ada signal words-nya untuk keterangan waktunya seperti itu. Terus yang past continuous ini high signal word-nya ya ada satu, yaitu ketika sedang terjadi kegiatan tersebut. Nah, gitu. Jadi while itu ketika. Kalau yang present continuous ini juga karena present continuous ya, sekarang dan masih sedang berlangsung, maka dia sekarang dan masih sedang berlangsung. Gitu. Jadi kata keterangan waktunya seperti ini, ada now, at the moment, look, listen gitu kan. Terus yang past perfect ini already, just, never. Already ini berarti dia sudah terjadi di masa lalu dan tidak lagi terjadi sekarang gitu. Jadi sudah selesai. Sudah done ya. Ini already itu sudah done, sudah selesai. Gitu ya. Already. Kalau yang present perfect ini barusan terjadi ya kan? Barusan terjadi ini juga bisa menggunakan already. Karena already itu ada dua pemahaman ya kata already di situ. Kalau yang ini sudah selesai, kalau yang ini sudah selesai tetapi masih berlangsung gitu, karena dia menggunakan present perfect gitu. Masih akan berlangsung gitu ya. Jadi di suatu ketika di masa sekarang atau selanjutnya itu dia akan berkelanjutan gitu, karena tidak pasti ya. Karena bagaimanapun juga kejadian itu kadang-kadang ada yang pasti, ada yang bisa tidak pasti gitu ya. Jadi ya tergantung penggunaan kalimatnya situ ya. Terus ada past perfect continuous, how long, since, for gitu kan. Terus present perfect continuous, all day, the whole day gitu, how long, since, for. Nah, terus berhubungan dengan subjek yang pronoun ya. I, you, we, they, he, she, it, singular dan plural. Nah, ini ada auxiliaries-nya. Auxiliary-nya ini adalah ini tadi ya. Jadi auxiliary-nya ini adalah yang saya hijaukan ini. Jadi apa? Dia adalah kata kerja yang auxiliary. Auxiliary itu apa namanya? Dia kata kerja tetapi bukan kata kerja gitu. Tapi dia hanya sebagai penanda saja, sebagai kata kerja di situ. Maka di sini yang dimaksud dengan tabel ini adalah dia penggunaan I itu auxiliary-nya ini. Jadi dia tidak bisa menggunakan dia hanya bisa menggunakan am gitu, tidak bisa menggunakan are, tidak bisa menggunakan is gitu ya. Terus untuk pronoun you, we dan they ini bisa menggunakan ini sama. Terus untuk pronoun he, she dan it itu hanya bisa menggunakan ini. Untuk kata benda singular ya kan, kata benda singular atau tunggal ya kan, singular itu tunggal, saya tulis saja ya biar tunggal. Kalau yang plural itu adalah jamak gitu. Jadi begitu. Jadi penggunaannya seperti ini, artinya dia menyesuaikan dengan rumus yang ada di sini gitu ya, rumus atau formulasinya. Nah, sebagai bentuk contoh soalnya ya nanti kita lihat ya, artinya biasanya contohnya gini. Bentuk contoh soalnya ya. I titik-titik noodles. Terus ada kata keterangan waktu yesterday. Nah, dia menggunakan pilihan jawaban A, B, C, D. Nah, saya pilih jawabannya yang D. I ate. Di sini ada I eat. I am eating. I will eat. Nah, biasanya seperti ini untuk bentuk soalnya, ya kan? Jadi yang ditanyakan itu apa kata kerjanya, terus yang di titik-titik fill in the blank-nya apa? Oh ini. Jadi
mengindikasikan kira-kira apa yang harus ditaruh di situ. Oh, ternyata ada kata kuncinya ini ya sebagai kata keterangan waktunya. Keterangan waktunya adalah yesterday, kemarin. Oh, maka dia menggunakan past tense. Nah, yang past tense yang mana? Oh, yang it di situ. Nah, gitu ya. Jadi bukan yang A, bukan yang B, bukan yang C. Kalau yang A ini present, kalau yang ini adalah present continuous, kalau yang ini adalah future. Tapi yang sesuai dengan kata keterangan waktunya yesterday ini, sesuai dengan indikatornya ini, simple past ya, yesterday ini, maka dia menggunakan simple past gitu ya. Maka jawaban yang betul dari soal sederhana ini, oh berarti ini gitu. Gitu ya. Jadi bentuk contohnya dalam soal UTS, UAS, soal IELTS, TOEFL, TOEIC, TOEFL, UMS itu seperti ini. Jadi pada saat dia ditanyakan salah satu ada yang kosong dan dia menggunakan pilihan jawabannya itu adalah berbentuk ya. Jadi jika pilihan jawabannya itu adalah berbentuk kata kerja semua, maka bisa dipastikan itu adalah bentuk soal tense gitu. Ini kan kata kerja semua ya, eat, am eating, will eat, dan eat. Karena dia harus menyesuaikan dengan keterangan waktunya yang ada di soal kalimatnya itu. Gitu ya. Jadi gitu dulu dari saya. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi ini nanti saya berikan, saya kopas, saya copy di Schoology biar bisa kalian pelajari. Ini sudah saya sederhanakan semua. Tapi kalau kalian mau belajar sendiri di internet banyak sekali ya. Belajar sendiri di internet silakan dicari tentang English tense. Nah, gitu. Ini ada banyak sekali. Bahkan imagesnya juga banyak sekali. Ini pas banyak sekali gitu. Gitu dulu dari saya. Silakan yang mau bertanya.